Bu Tri. Pagi Bu Rini. Pagi. Nah, ini kita sebentar lagi kita akan mengadakan supervisi akademik. Saya sebagai supervisornya Bu Tri dan Bu Tri nanti guru yang akan saya observasi. Nah, tapi sebelum mengadakan supervisi akademik, mungkin ada beberapa hal yang harus kita bicarakan terlebih dahulu supaya nanti kita bisa menjalani supervisi ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang sama-sama kita inginkan, ya. Nah, untuk itu mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Putri. Yang pertama, nanti dalam supervisi ini Bu Tri ingin mengadakan pembelajaran tentang apa? Pembelajarannya bahasa Indonesia. KD yang saya ambil itu KD 3.8, pembelajaran tentang dongeng atau fabel, menggali informasi dongeng atau fabel tentang sikap apa saja yang dapat diambil dalam cerita tersebut. Untuk sikapnya mungkin lebih ke spesifik sikap rukun. Fabel, ya. Nah, baik. Pembelajaran tersebut kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya ambil yang pertama itu dalam cerita Bebek yang Rukun, saya ingin mengajarkan kepada anak-anak bahwa bagaimana sikap rukun yang baik dalam penerapannya di kelas, terus sikap bertanggung jawab, sikap contoh sikap yang tidak baik misalnya sering menghasut seperti itu. Jadi Putri tujuannya dapat siswa dapat mengambil nilai positif atau pesan moralnya pesan dari moral, cerita atau dongeng yang disampaikan. Iya. Baik, nah kira-kira dalam pengembangan pembelajarannya nanti Putri ini mengembangkan pembelajaran yang seperti apa yang ingin Putri sampaikan nanti di dalam kelas, seperti apa konsep pembelajaran itu? Konsep pembelajarannya seperti di awal kan ceritanya berjudul Bebek yang Rukun. Pertama-tama anak-anak mungkin akan saya suruh maju 3 orang untuk membacakan, anak-anaknya yang bersuara lantang biar kedengaran semuanya. Setelah dia membaca, teman-teman yang lain mendengarkan atau menyimak, kemudian saya akan membaca kembali dengan intonasi, dengan jalan cerita dan pendalaman karakter yang tepat biar anak-anak lebih mengerti. Setelah saya cerita, diulangi 2 kali biar anak-anak lebih meresapi cerita itu gimana. Setelah itu anak-anak saya tanya tentang tokoh yang terdapat dalam cerita, tentang sifat-sifat positif apa saja yang ada dalam cerita, terus penyelesaian masalah seperti apa yang dapat dalam cerita. Jadi ada beberapa pengembangan yang tadi Bu Tri sampaikan, tentang karakter, penanaman karakter, terus juga Bu Tri bilang tadi ada apa? Menyampaikan secara intonasi yang benar, ya, mungkin membacanya yang benar, kemudian juga adanya nanti kemampuan Bu Tri anaknya tadi membaca ke depan, ya. Nah, sikap percaya diri, mungkin ada beberapa poin gitu, ya. Iya, ada beberapa poin. Nah, kira-kira strategi Bu Tri supaya itu bisa, nah kalau nanti kita beri nilai nih Bu Tri, Bu Tri itu harapannya siswanya nanti berada pada, kalau saya beri poin 1 sampai 10, harapan Bu Tri nanti pembelajaran yang ingin Bu Tri laksanakan itu pada poin berapa? Pada poin boleh? Ya. 8,5. Oh ya, 8,5 ya. Namanya juga target, ya. Iya, targetnya. Berarti yang terbaik yang Iya, kita harapkan. Nah, untuk mendapatkan 8,5 itu kira-kira menurut Bu Tri indikatornya seperti apa? Apa ciri-cirinya Bu Tri kan 8,5 itu gimana caranya atau indikatornya gimana? Indikator yang harus didapatkan oleh siswa. Iya, yang pelaksanaan terapannya gimana? Gambaran 8,5 itu gimana? Siswanya harus begini atau gimana? Mungkin yang pertama, untuk mendapatkan nilai 8,5 itu siswanya yang pertama harus mengerti
tokoh dalam cerita itu apa, maksudnya menentukan tokoh yang dalam cerita itu apa. Terus yang kedua, sifat atau karakter apa yang bisa diambil dalam cerita itu, mengertikah dia sifat rukun itu seperti apa, sifat penghasut itu seperti apa. Jadi dalam kehidupan sehari-hari dia bisa membedakan. Terus yang ketiga, penyelesaian konflik yang terdapat pada cerita. Siswa tahu bisa, oh bebek ini tidak percaya bahwa Cerpelai itu menghasut, maksudnya bebek tidak percaya. Maksudnya kenapa jadi Cerpelai tidak bisa menghasut bebek itu? Jadi tahu inti konflik dalam cerita itu seperti apa. Baik, saya dapat memahami tadi ada 3 indikator yang disampaikan. Yang pertama harus bisa menemukan tokoh, betul ya. Kemudian dapat mengidentifikasi sifat atau karakter yang bisa kita ambil ataupun yang tidak boleh kita tiru. Yang ketiga tadi tentang penyelesaian masalahnya ya. Yang keempat mungkin tambahan pesan moral yang terkandung dalam cerita. Pesan moralnya. Nah, kira-kira untuk sangat bagus ya apa yang Putri rencanakan ini dan pembelajaran yang sangat menarik. Nah, kira-kira strategi supaya berhasil nih, supaya bisa 8,5 tadi, Putri gimana caranya supaya bisa anak semuanya kira-kira? Dalam pembelajaran sih lebih bagus mungkin lebih menggunakan media ya. Pertama kemarin anak-anak sudah saya suruh bawa boneka karakternya masing-masing. Sebelum bebek yang rukun itu ada cerita lagi. Kemarin sudah bawa boneka masing-masing dengan karakternya masing-masing. Anak-anak saya suruh maju. Saya suruh dia memerankan, oh kamu jadi bebek, oh kamu jadi Cerpelai. Nanti bergantian. Satu kelompok 3 orang bergantian. Yang kedua, dengan menonton video pembelajaran yang sesuai dengan kadinnya. Misalnya dongeng, nanti yang ditampilkan cerita dongeng. Tadi Putri sudah menyampaikan dengan sangat runtun gitu ya, apa-apa yang harus disiapkan sudah direncanakan dengan baik. Mudah-mudahan nanti Putri bisa melaksanakan menerapkannya dalam pembelajaran yang baik. Terima kasih Putri atas bincangnya sebelum kita melakukan supervisi akademik. Mungkin ada lanjutan setelah ini nanti. Setelah ini silakan Putri mengadakan pembelajaran dan saya akan supervisor akan mengobservasi Putri dan kita lanjut kembali nanti pada tahap setelah ini adalah pasca observasi. Ya, selamat bertugas Putri. Mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mirza, Reza. Siapa tadi? Atta. Aku Oke, siapa? maju Suat. Ayo maju ke depan. Diam ya nak. Bawa bukunya. Dan ke depan. Dan ke depan. Duduklah biar nggak capek duduk. Nah, santai-santai tinggalkan sedikit. Nah, halaman 45 bebek yang selalu hidup rukun. Ada yang menjadi bebek. Terus ada tokoh apa lagi di situ? Cerpelai. Terus ada yang menjadi pembacanya. Faiza yang awal. Baca. Nih. Baca judulnya dengan lantang para Faiza. Bebek selalu hidup rukun. Oke, lanjut. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama Lain, sepanjang isi harinya dengan mengikuti satu pemimpin mereka. Terkena. Lanjut, Pak. Sebagai Tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Oke, stop dulu. Lanjut. Mirza. Yang ini. Nah. Yang lain menyimak. Sekarang dengarkan ibu membacakan dongeng bebek selalu hidup rukun. Lihat di bukunya, simak ibu menceritakan. Taruh pensilnya dulu. Kalau belum ditaruh pensilnya, ibu belum mau mulai. Nomor 2 tunggu. Kita baca sama-sama. Sudah belum? Sudah ditaruh belum? Nah, ambil buku tebalnya, buku cetaknya, dibaca. Itu yang bacakan ya. Kita simak ya. Abang kemana? Boleh duduk dulu kan? Bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, bebek berisiknya seperti apa? Pernah kalian orang aman bebek? Itu kan? Tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Pernah lihat orang aman bebek? Bebek selalu bersama-sama, tidak pernah terpisah. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Kata Cerpelai, aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sumber masalah. Gumam Cerpelai sambil menyeringai jahat. 2 kali, 3 kali. Oke, ini cekal udah ya. Oke, karena hari ini tadi kita lah belajar apa? Dongeng, judulnya apa? Bebek selalu hidup rukun. Siapa saja tokohnya? Dan
tidak bertempat.